Dia baca, gue baca dalam hati tapi oh bener bacaan gue. Iya. Oke. Nanti semua bang foto. Oh, itu filsufnya kan. Ya udah, gue pikir ya udahlah gitu. Ya udah Jadi gitu. selama ini kalau kalian anggap Bang Moto karena bermutu, salah. Tapi karena dia pakai HP Motorola gitu guys. Iya. Gue jawab, ada satu orang nyeletuk. Gitu loh, Ben. Woi anjing, teman gue jangan di-mute. Siapa itu kira-kira? Tulisannya Trion Slayer. Wes, Kores. Berarti disitulah pertemuan pertama dengan Nah. Kores. Woi, teman gue jangan di-mute. Anjay, disitulah. Woi anjing, teman gue tipe gitu. Nah, Woi Kores, anjing, gue masih inget. Woi anjing, teman gue jangan di-mute. Ada teman berarti. Gue nggak tahu kok temen gitu kan. Bukannya musuh semua di sini gitu. Gue pikir gini loh. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, kita hari ini di Almatiki Reaction ada segmen di mana kita membahas apologet. Membahas apologet gini. Sekarang gini guys, kita banyak pekerjaan di dunia ini yang harus kita lakukan. Tiba kita bukan meninggalkan pekerjaan ya, lebih meluangkan waktu untuk bela agama. Nah, pasti itu punya landasan dong. Nggak semena-mena. Misalnya aku tanya nih kepada narasumber kita nih, mendingan mana main game main sama bini atau debat sama Oten yang otaknya itu susah banget untuk disadarkan? Debat sama Oten sih. Kenapa debat sama Oten? Nggak pilih bini? Itu buat istri beliau ingat ya. Ternyata Oten lebih diutamakan. Lebih menarik gitu ya. Jadi gini, kalau sebenarnya gini, kita debat sama bini pun, main sama bini pun sebenarnya lebih enak gitu kan, refreshing. Cuma kurang menantang. Kalau sama Oten tuh lebih apa ya? Lebih ngerasa kayak ngomong sama gitu ya. Tembok mah enak, nggak ada ngelawan-lawannya gitu loh. Dia udah ngelawan bikin puyeng gitu. Maksudnya ngelawannya juga nggak ada efek sama sekali, tapi puyengnya itu malah argumennya dia, cara untuk dia ngelawan dengan argumennya itu nggak bikin kita pusing, tapi efek udahannya belakang pegel. Iya, Kepala saraf nyut-nyut. betul. Oke teman-teman sekalian, ini beliau adalah Kyrios Moto nama akunnya. Beliau seorang apologet Islam, kita di APII. Nah, di mana beliau punya ekspertitis yang luar biasa, guys. Tahu nggak? Di antara orang ada banyak hal yang lebih penting, lebih berguna untuk pekerjaan, untuk karir apa? Bahasa Inggris kayak, bahasa Arab kayak, bahasa Spanyol kayak apa, kayak Jepang, Mandarin kayak. Beliau putar kanan, balik kanan, ganti jalur, pelajari bahasa Ibrani. Nah, mau jadi orang Israel lu? Hah? Mau pelajari Iron lu? Pelajari bahasa Israel. Nah, masalahnya dia mau bikin Iron Dome mau gimana nih? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengulik dan mungkin di segmen inilah kita akan tahu seorang Kyrios Moto yang dipercaya APII yang menekuni bahasa Ibrani dan apa alasan beliau terjun. Oke, pertama, Kanda Moto, apa yang membuat Anda terjun ke dunia lintas agama? Boleh diceritakan dari awal. Dari awal Anda sebelum mengenal dunia lintas agama, kok tiba masuk ke situ? Coba. Jadi tuh dulu tuh zamannya Facebook. Jauh sebelum Facebook. Saya lupa Facebook atau itu. Tapi gini, ada dulu Facebook saya jarang. Bukannya aktif banget ya kalau di Facebook ya. Facebook itu ya biasa-biasa aja. Karena apa? Itu masa anak-anak dikutuk ikan pari gak sih? Yang itu masih anak-anak dalam bentuk cairan dulu, masih belum dalam bentuk cairan. Enggak, masih ingat nggak kalau ibu-ibu nonton Facebook itu siapa nggak share video ini dapat azab 7 turunan. Terus yang dikutukin di singa ya kan ada ada kan ya. Sajadah sholat. Iya. Nah, lanjut di masa Facebook terus. Itu tuh memang dulu tuh ada tuh grup Facebook juga gitu kan, yang dialog Islam Kristen. Cuma dulunya awalnya itu lebih Kaskus lebih zaman lagi sebelum Facebook gitu kan? Kaskus dulu. Oh. Kores juga jualan Kaskus tuh.
Oh, kalian yang masih ingat ya masa muda kalian ya, yang mungkin udah seumuran 30-an itu pasti tahu Kaskus ya. Kami anak game itu kalau nyari tentang bocoran game ataupun segalanya itu ke Kaskus. Oke, lanjut. Setelah Kaskus gimana? Jadi di Kaskus itu ada yang namanya, kalau sekarang itu room dulu namanya treat. Jadi ada Berwin menjawab. Nah dulu ada dua yang banyak banget trafficnya. Oh, Quora, tahu Quora? Quora cuma di sini kan pertanyaan nih, di bawahnya jawaban orang. Itu Quora. Iya kan? Tapi ini enggak langsung bisa debat di situ lewat tulisan cuma pada saat. Oh, Jadi oke. ada dua room, ABMM sama ABKM. Kepanjangannya ingat nggak? Jadi ABMM itu Anda bertanya, Muslim menjawab. Oh, ABMM Anda bertanya, Muslim menjawab. Golden telepon nggak ada, Alhamdulillah. Terus yang kedua ABKM, Anda bertanya, Kristen menjawab. Nah di situ tuh syubhat itu banyak banget masuk. Nah itu belakangan 5 tahun yang lalu tuh baru tahu kalau ternyata Kores itu juga jebolan dari Kaskus juga. Dan itu udah kenal Kores di eksternal. Oh, belum kenal Kores. masih berarti semua yang debat di Kaskus itu masih anonimus. Kita masih pakai nickname yang lain-lain gitu kan. Ya maksudnya anonimus dia siapa? I don't know. Kita nggak tahu dulu, nggak tahu. Oke. Terus Itu Kores sudah pakai nama Kores. bukan. Kelvin. Bukan. Oh. Zeki Atomi kalau nggak salah. Oh gitu. Oke, terus? Udah kayak gitu. BTW buat sekedar intermezzo, Kores itu juara 1 debat Kaskus. Oh, Kores itu juara 1 debat Kaskus. Mantap, apresiasi. Jadi memang dulu ada debat-debatnya, cuma bedanya debatnya itu ini ya, lewat ketikan gitu. Debatnya ngetik guys. Dan itu juga apa namanya, kayak bahasanya itu yang lebih ekstrim. Gitu. Lebih ekstrim, nganjing-nganjing gitu. Oh, totan coy. Wah, lebih parah itu bahasanya ya. Iya. Lebih kasar guys. Iya. Nah, itu Bang Juma udah di era itu udah ada? Nggak tahu, tapi di Facebook udah. Oh, di era Facebook belum udah. Udah. Tapi di era Kaskus belum. Di era Kaskus kayaknya belum dia. Itu kualitas otennya separah sekarang atau dulu lebih ilmiah apa gimana tuh? Lebih ilmiah. Oh, berarti lebih ilmiah oten dulu di Kaskus dan Iya. Pakai simbol emang gitu nanti. enggak tadi gambarnya. ngatur ini. Nah, Nah, terus apa ya, lebih ilmiah dan lebih pintar. berarti data lawan data ya. Memang ngedata ya. Iya, Bukan- cuma bedanya dulu itu datanya itu kita tuh dikasih share artikel, kita suruh baca. nge-share artikel gitu. Nah makanya tuh nggak heran itu anak-anak itu dulu jebolan itu tuh banyak main data tuh karena gitu. Oke, itu udah bisa berani belum? Belum bisa jauh. Nah, belum. awalnya gini kan nggak semena-mena. Ini Kaskus ini kan banyak topiknya, sehingga jalur masuk ya, paham nggak? Tiba-tiba masuk ke lintas agama itu apa? Tiba-tiba ada postingan muncul menghina Nabi misalnya gitu. Iya. Oh gitu. Pertama itu nggak tahu, dunia lintas agama nggak tahu. Kalau dari awalnya, kalau di Kaskus, kalau di Kaskus sudah tahu. Awal pertama itu saya masih ingat itu 2006. 2006 teman-teman catat. Jadi ada jadi gini, dulu di kampus saya, dulu ada namanya Internet Launch. Jadi pada saat itu tuh ya terus terang 2006 itu internet tuh belum semasif sekarang gitu. Jadi ada di sebuah universitas yang dimana itu ada tempat banyak komputer bisa dipakai untuk internetan. Oke. Ya udah kayak gitu. Saya beberapa bikin tugas dulu kan gitu, cuma free berapa 15 sampai 20 menit ya kalau nggak salah. Terus akhirnya nggak selesai dong, ke warnet. Dulu warnet Ya, dekat kampus. Warnet. Udah gitu, udah selesai semua dulu kerjaan. Jadi dulu tuh ada di praktikum itu ada namanya praktikum ya. Ada yang awal, ada yang akhir gitu kan. Nah akhir itu kita harus ngeprint di komputer kan. Nah udah kayak gitu, selesai itu browsing. Ada namanya Fred Freedom itu gambar belakang, gambar latarnya itu warna ungu. Oke. Gambar masjid ada Burung merpati. enggak, burung kayak ya gambar burung. Siluet. Ya, Siluet burung. Nah, oke, kayak gitu terus kan. Udah. Kok ini Islam tentang Islam terus
Karena itu situsnya berbahasa Inggris. Oh. Situs berbahasa Inggris. Cuma kok ini nggak seperti apa yang selama ini saya dengar, nggak selama yang saya baca itu nggak selama ini apa yang kita terima dalam pengajaran kita dari masa kecil gitu kan. Dulu gue berpikir apakah ini adalah sumber pengetahuan Islam yang di-banned gitu kan, Yang disembunyikan. iya, yang nggak boleh masuk sama pemerintah. Sehingga gue nggak tahu ajaran gue separah ini gitu ya. Iya, nggak tahu. Dugaan pertama tuh kan. Jadi karena apa? Pada saat itu umur masih 3 apa 2 gitu ya, kayak masih haus akan kayak, oh ini fakta ini, oh ini sesuatu yang nggak gua tahu, ini mind blowing banget ternyata sekasar itu agama Jadi gini, gua. ternyata sejauh ini gue ditipu sama ini, tutupin tentang ini gitu. Iya, ada gue pikir ya, di Islam itu ada part dua sisi, di mana yang satu itu bisa dipublish, yang satu ini nggak bisa dipublish. Jadi kayak top secretnya. Rahasia Islam, Iya. rahasia kelam. Betul. Nah kayak gitu udah. Saya belajar. Loh kok ini kok lo apa banyak banget gitu kan. Udah tuh. Saya itu termindset bahwa kayak nggak ada di dunia ini agama yang benar-benar apa ya, yang kayak bukan kasih ya, tapi Islam itu tuh ekspansinya itu dengan kekerasan. Islam itu lebih banyak kata bunuhnya dibanding kasih sayang. Bunuh. Udah gitu ada beberapa hal yang dalam hadis itu nggak diceritain. Jadi Masalah perkawinan Rasulullah kayaknya gitu ya. belum tahu, dan bahwa itu tuh sesuatu yang sengaja ditutupin karena ini memalukan umat. Makanya kayak di untold story. The untold story of Islam. Iya, kayak suatu hal yang Islam is dark. betul. Jadi kayak ini saya pikir adalah sekumpulan umat Islam yang mencoba. Jadi kayak gini, lu harus tahu semuanya, open your eyes, wahai dunia gitu kan, wahai umat Islam sedunia, ini buka mata lu gitu kan, bahwa ini tuh kayak gini, keadaan aslinya tuh kita kayak gini. Itu kayaknya era Saddam Hussein itu kan? Aduh, lupa gue itu era kapan. Era WTC ya, WTC. Enggak, itu 2009 dong. Nah, berarti kan ketika ada dulu kan paham-paham teroris ini, apa ini emang ajaran Islam? Ada nggak kepikiran kayak gitu? Enggak, karena pada saat itu sih gue pikir sih bukannya karena gue pikir pada saat itu Amerika itu lebih banyak hatersnya gitu kan. Kebetulan aja itu Islam gitu doang pada saat itu doang gitu. Tetapi kalau memang itu orang-orangnya kayak gitu ya, memang di kita tuh memang syarat kekentalan tentang kekerasan itu kental banget gitu kan. Udah selesai tuh kayak gitu, udah sempat 2006 2007 gitu kan, ya udahlah cuek-cueknya bodo amat, udahlah. Memang keadaan agama gua kayak gini ya mau gimana gitu kan. Mau pindah juga keinjak kepala sama bapak ntar. Satu sisi kan cuma gue yang tahu, yang lain belum tentu tahu dong. Ya kan? Karena kan ini kan pada saat itu internet itu belum bisa diakses secara mudah banget. Oh, itu masih masa web trick nggak sih kalau di HP? Oh, web trick udah kesininya. Kalian ingat nggak web trick guys? Web trick yang lu download yang itulah. Nggak, web trick download game ada. MP3 ada. MP3 ada. Yang ada di web trick. Papa Jahat Indosiar. Papa Jahat Indosiar. Papa Jahat pulang mama masak. Aja 3 GP masak. Udah terus lanjut. Udah tuh biasa. Nah, dekade 2009 2010 itu tuh sambil manggung, sambil pacaran. Oh, berarti antum ada ngeband dulu ya? Iya. Dan manggung. Ngeband. Bagian colokin kabel bagaimana? Bagian ngelitikin vokalis. Oh, gelitikin vokalis, lagi nyanyi. Yoi. Ya, serius. Berarti di bagian apa dulu? Basis, gitaris? Gitar. Oh, gitar. Iya. Jadi sambil ngajar juga dulu kan. Ngajar ngajar apa itu? Ngajar gitar dulu. Oh, ngajar gitar, private gitar. Oke. Buat pemula. Udah gitu kan. Kok
nggak tahu kenapa, karena kan di 2006 kenapa gue bisa nyangkut nyasar ke sana? Kelintas agama. Bukan kelihat ke Fight Freedom itu, Oh. karena dulu di zaman era itu gua tuh tanda kutip di teman-teman lingkungan gua itu di kampus itu lagi booming, Sai Baba, tau nggak lo? Oh, Sai Baba India. Iya. Kemunculan Sai Iya. Baba dengan segala mujizat. Iya, ini Gajah, iya kan, gajah. mampu untuk berpindah tempat, tepung jadi emas, gitu lah. Dulu kan Iya, nyembuhin iya. sakit, bla bla gitu kan. Browsing dong, tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh bisa ke Fight Freedom nggak. Allahu alam, lupa gua, Oke. gitu kan. Udah kayak gitu. Nah, 2009, loh ini situs yang Muslim Awardnya itu nih, cuma ada namanya embel-embelnya sekarang Indonesia. Oh. Faith Freedom Indonesia, disingkat FF. Sama kayak sekarang, Christian Prince, CPI, Christian Iya. Prince Indonesia. Sosok Iya. Udah, terus? Nah, udah tuh gue baca-baca. Kali ini sih gue rasa sih, enggak, bukan gue rasa. Kali ini gue pikir Islam lebih terpojok, lebih banyak. Dulu ya porsinya itu kayak gini. Orang yang menyamar kita jadi bagian Muslim karena kita sebagai Muslim, dulu ya dalam bahasa Indonesia tuh kayak gini, kita sebagai seorang Muslim yang taat gitu kan, yang mencintai Allah gitu kan, yang mengagumi bagaimana karakteristik Nabi kita gitu kan. Tetapi memang ada hal yang harus diketahui juga, sisi yang tidak diceritakan oleh kebanyakan orang tentang Nabi kita tuh seperti ini gitu kan. Oke. Bagaimana dia menjarah pada saat peperangan gitu kan, bagaimana dia itu yang apa ya, yang meniduri mayat itu kan. Yang kayak gitu udah dengan hadis gitu kan. Nah, kalau di Faith Freedom Indonesia itu gini, di Faith Freedom Indonesia itu Islamnya itu 70%. Pojoknya itu dalam arti kata citra negatifnya kok jadi 70% ya, gue pikir gitu. Makin kuat pada saat itu gue berpikir entah pada saat itu gue belum explore semuanya di Faith Freedom gitu kan, atau memang ini sudah berubah tendensinya di Indonesia ini jadi kayak begini ya. Udah gue baca sekilas udah tuh. Nah, udah kayak gitu tiba-tiba Askus, Facebook gitu loh, kok ada kayak gini, tiba ada yang kayak mention ya. Oh, nanti aku cut. Aku gini-gini dulu, kasih gue udah buat cut biar aku nggak capek nge-cut. Halo Bang Jip, ya 17 menit lagi sampai. Oh, ya udah kabarin kalau sampai. Aku malas kalau ada kuliah dong. Iya, makanya tungguin Alah, pacaran kali, ngedate kali. tungguin gua datang ya, makanya ya 17 menit lagi. Oke ya, ya, Assalamualaikum. Jadi pada saat itu gue tuh ingat di Kaskus itu ada yang bilang gini, ala bacot anak buahnya gitu kan, Faith Freedom Indonesia lu gini-gini. Kok Muslim banyak yang counter gitu kan? Gue cuma kayak penyimak kayak, oh ini orang yang belum terima dengan realita. Oh, jadi Lu paham gini, nggak, lu? paham. Jadi Nah, ibarat gini, kita sebagai pembaca dan penonton, Iya. di setiap FFI itu ngeluarin fitnahan terhadap Rasulullah dan agama Islam. Iya. Dan saat itu kita belum tahu ini fitnah. Belum tahu. Yang kita tahu bahwa ini adalah darkness of Islam, kegelapan dari Islam yang diungkap, yang Iya. selama ini dirahasiakan. Iya. Terus Muslim mengcounter. Dan Tunggu. Pas di counter itu dalil atau marah doang? Dalil. ada dalil. Oh, cuma 2%. Jadi selebihnya marah doang kan? Marah doang. Kayak iya, marah doang. Jadi pandangan kita, oh ini orang yang nggak terima fakta nih, nggak terima fakta darkness of Muslim gitu. Iya, Oke, terus lanjut. Kayak orang tantrum dikasih tahu yang bener, tahu nggak lu? Kelabakan gitu kan. Udah kayak gitu udah tuh gue cuman ya udah sih gitu sih ya, gue santai, maksudnya ya lu santai lah gitu. Makanya gue bahasa sekarang kayak ya memang kita kayak gini keadaannya gitu kan. Nah terus udah tuh gue cuma inget ada satu nama akunnya tuh Saf terakhir, nama akunnya. Lalu biar gampang ini agak gunjakannya agak ini saya tanggung, gunjakannya agak ribet soalnya. Gak apa. Nah, gue ingat itu ada nama akunnya. Bentar, aku belum kasih kode. Nanti aku nggak tahu ngekat di mana. Kasih kode dulu. Biar tahu ngekat di mana nanti. Kau nggak kan mampus aku nyari di mana. Iya. Oke. Udah. Jadi ada akun namanya Saf Terakhir dan itu menjelaskan dengan dalil yang dikupas. Ngerti nggak lu? Subahnya dikupas.
Kalau yang lain itu kayak Saf terakhir itu pembela Islam. iya, ini seorang muslim. Namanya Saf, nama akunnya Saf terakhir. Oke. Dan kayak model kayak ini loh dia digunakan gini, ini enggak artinya bukan seperti ini. Dari segi nahu, gramatikal. Iya. Oh, main gramatikal dia. Iya. Mantap. Gitu dan tuh kayak jadi dulu tuh identitas benar-benar di apa ya? Dijaga kayak gini. Dijaga. Nah, dia cuma bilang, "Iya, gue mondok." Tapi gue mondok kan? di Jawa, enggak gue sebutin namanya Tot, kayak gitu-gitu lah, kayak gitu. gitu-gitu bahasanya gitu kan. Jadi lu bantah aja kayak gini, nggak taunya dia tuh kayak ngomong bikin statement semua hadis yang dibawakan itu sahih. Interpolasinya yang keterlaluan. Jadi penambahan kata-kata yang keterlaluan gitu, ngerti gak? Memaknainya lo yang salah gitu loh. Jadi gini, hadis dia bilang hadis yang lu bawain semua apa namanya itu benar. Sahih, cuma begitu hadis itu mengalami 2 kali transliterasi gitu loh. 2 kali penerjemahan. Arabik, Inggris, Indonesia. Kacaunya di Inggrisnya gitu kan. Karena apa? Banyak kata yang tidak bisa memaknai gitu. Maksudnya yang benar mirip gitu loh. Dan ketika banyak banget dan dia jelasin itu dan ini benar gitu kan kayak gue. Ini benar gitu kan. Ini benar. Maksudnya kayak ini beneran nih yang dia tulis gitu kan. Iya. Takutnya dia cuma bela doang. Karena semua itu di antara semua yang sibuk Nyerang tanpa data ataupun tanpa penjelasan. Cuma dia yang ngejelaskan adanya penjelasan gitu. Penjelasan dengan kaidah ini loh penjelasannya kata ini gitu kan. Terus dia kasih dulu tuh kayak namanya ini sumbernya tuh artikelnya itu masih belum zaman WordPress ya. Dulu kita tuh bisa spill foto juga. Udah gitu di situ tuh dia tuh ternyata maksudnya begini, make sense sih. Terus ujungnya gitu kan. Lucunya si Saf terakhir ini bilang percuma jadi ada emoticon kayak bata ngambil bata gitu. Jadi bukan emoticon orang ngambil bata tapi kayak yang bulat kuning gitu kayak emoji gitu, emoji. Bata. Nah itu dia bilang cara lu masih goblok untuk kok agama gua gitu kan, aku pikir gitu kan. Terus istilahnya tuh dia bilang gua tahu bagaimana tentang sejarah agama lu. Kok agama lu? Bukannya kita satu, gini gak lo gitu kan? Dapat gapnya gini. Ini penonton yang gak paham. Gini. Jadi dalam pikiran ini penonton nih. Ini nonton dia debat nih, dia nggak ikut komen. Bagi dia FFI ini adalah seagama, cuman yang berani mengungkap darkness of Muslim. Udah. Sehingga ada yang komentar, gua juga tahu agama lu. Ini bukan sama. Iya gitu. Dan ini gini, di Kaskus itu jadi FFI, jadi kayak tanda kutip anak-anak FFI itu masuk ke Kaskus. Dan di situ si Saf terakhir ini begitu dia kontrol gue baca di bawah, gue next gitu kan. Nah dia bilang cara lu goblok untuk jadi agama gue dan gue juga tahu sejarah agama lu. Kok yang gue pikir Muslim nih, anak-anak FFI gitu. Dulu gue pikir Muhammadiyah. Kirain debat antar firqah. Ya, gitu kan. Ternyata lebih mengerikan. Iya, kok agama lu kok gini terus dia sambil ini nggak? Apa? Nyalain ini aja. Jangan, nggak bisa sih lo. Nah, terus? Ya udah terus kok bagaimana kayak kesamaan dia dengan Saul Invictus gitu-gitulah. Terus dia kok gue nggak pernah tahu dulu, gue pikir dia bawain ada ya satu tawarikh. Gue pikir itu adalah bentuk panjang dari tarikh. Memang tarikhun satu cerita, tarkhani 2 cerita, tawarikh banyak cerita. Benar. Gue pikir itu bagian dari nama surah Quran. Kirain kitab tawarikh itu saking lu nggak sering baca Al-Quran lu ya, nggak tahu kalau tawarikh itu nggak bagian Al-Quran itu banyak. Gue nggak tahu chapter ini tuh ada. Misalnya gini, ada Al-Mudassisin, Al-Mutafifin, Al-Mutafifin, Al-Mumtahana. Jadi
kayaknya At-Tawarikh ini masuk ke dalam satu ayat. kurang tanda kutip ya, kurang Quran apa lagi tuh nama? Itu Tawarikh, benar. Kalau dalam bahasa Arab masuk guys. Tarikhun satu, Tarkhani dua cerita. Apa? Tawarikh banyak cerita. Itu namanya apa itu? Jamak taksir ya. Dalam bahasa Arab. Nah, ya. dalam Ibrani itu kan disebutkan divrei hayamin. Oh. Jadi divrei itu ada dari kata dafar. Dafar itu perkataan. Ya, hayamim itu dari kata dari kata hayamim itu dari kata hayam. Hayam itu hari dengan mem itu jamak. Jadi perkataan di hari-hari yang panjang gitu loh. Oke. Divrei itu dari kata dafar. Dafar itu perkataan. Oke. Dan hayamim dari kata yom dari kata yom. Jadi hayamim. Jadi dalam jamak itu jadi yamim dengan definite artikel. Jadi ha itu definite artikel. Jadi perkataan untuk hari-hari kita yang panjang. Oke. Gitu. Nasihat untuk hari-hari kita gitu kan. Oke. Nah udah kayak gitu. Cuma gue pikir pada saat itu orang salah ketik. Karena kenapa? Di Quran itu nggak ada angka, nama surah, angka lagi ayat. Oh. Tawarikh 1:13 gitu ya. Tawarikh 1 nomor berapa aja gitu. Tawarikh 2 nomor berapa gitu. Gua kodenya kayak gini deh. Iya, gitu Ini kan. ada kode nih. Tapi namanya Islam Arabic banget Satu, gitu. gini, nggak ada kayak ini 1 Tawarikh 2 ayat 64. Iya, nggak Jadi ada. nggak ada angka tulisan, angka huruf, angka lagi gitu ya. Nggak ada. Ini beda kode nih. Iya. Beda pasar ini nih. Tapi ya wajar bahasa sekarang itu typo. Oke. Jadi gue pikir Oke, pencet 2. iya. Oke, terus. Iya dong gitu kan, Ya, oke, wajar. Karena gue juga yang bukan tipikal, gue paham maksudnya gini, kita semua muslim tuh pembelajar Quran gitu kan, sholat, bla. Tapi itulah yang menyentil gue. Akhirnya di situ tuh gara-gara Tawarikh itu yang menyentil gue, karena ternyata ada part di Al-Quran yang gak gue tahu, sehingga gue goblok menganggap bahwa ini adalah bagian dari Al-Quran gitu loh. Udah kayak gitu udah tuh. Setelah ada dong ke rasa penasaran gue gitu kan. Pengen terjun juga. Enggak, gue jadi- Google apa Tawarikh ini. Oh, googlein arti Tawarikh. Iya, apa sih Tawarikh ini? Nggak Itu tahu masih gue. Itu masih di warnet Mozilla Firefox dong. Dulu bukan, gue masih pakai IP deh, Internet Explorer IE. Oh iya, yang gini. Kayaknya Oke. dulu gue masih pakai itu deh. Masih belum Mozilla ya berarti ya? Belum. Oke, terus? Pakai itu, terus gue lihat lah, ini pada apa ya namanya, ya orang gitulah, orang yang makanya itu teman-teman perbanyak pengetahuan, karena gue pikir gue pun menyalahkan search engine pada saat itu Iya, bahwa iya. ke Injil dulu. Injil yang gue kenal tuh Injil. Iya, yang tuh, ini kok ke Injil dia? Iya, Gitu. apa kaitannya Quran gua sama Injil gitu kan? Oke, ujungnya berarti ceritanya saya tahu bahwa ini bukan Muslim, tapi Bukan. non Muslim yang Iya. menyerang Muslim. yang menyerang Muslim. Oke. Terus ditwist akhirnya lama gue karena gue tuh demen baca, gue baca setelah ada argumen yang semisal dengan itu, syubhatnya data, gue coba jawab gitu kan. Di Kaskus lah dan di Facebook lah, di mana gue tuh belajar arti blunder, arti salah, arti nggak bisa ngeluarin argumen sembarangan, think twice, artinya lu pikir 2 kali sebelum, bahkan lu harus mikir counternya dari argumen lu sendiri gitu loh. Di saat itulah, jadi kayak begitu, kayak terus berjalan, akhirnya terjun. Early game terjunnya di Facebook. Facebook sama di Kaskus. Oke, di Kaskus udah mulai ngasih komentar dan udah ngasih data. belum ngasih Berarti data. menjawabnya dengan versi mirroring atau agama sendiri dibahas. Mereka kan menyerang Islam nih, jawab Islamnya atau mirror ke mereka? Gue tuh cuma kayak orang yang taklid buta terhadap Ulama. Yohanes juga sumber 3 mau apain juga dia tetap putusan gitu loh gitu. Pokoknya Iya, utusan iya, itu. iya, Oke. iya, gitu. Berarti mirrornya di situ. Cuma modal itu doang dulu. Makanya kan gue selalu bikin kan, karena itu based on my experience, berdasarkan experience sendiri. Karena gue sering bikin kayak tanda kutip slogan,
Alah cuma modal Yohanes 17 nomor 3 0,5 menit turun, besok aku debater kan gitu kan. Nah, besok aku debater. Iya, karena pun gue mengalami cuma modal Yohanes 17 nomor 3. Oh, jadi selama ini ya gitu ya. Iya. Oke, terus Ada setelah itu di Facebook udah kenal siapa aja dari apologet kita? ya nggak ada. Umur ya. Iya, masih single fighter semua. Oke. Udah gitu sibuk dengan dunia, sibuk dengan ini. Ada yang debat juga, terus ngasih link Telegram. Udah, berarti di Facebook sistem debatnya sama seperti ini nggak? Oh, enggak. Sistem debatnya ngasih kolom komen, Iya, kita main. balasan komen. Lebih hebat dari fitur Kaskusnya apa? Atau karena lebih terkenal aja pindah ke Facebook? Lebih banyak aja. Jadi Oh, oke. kayak gini, gue ngikutin aja pada bacot lo, ya kita ke Facebook ini gitu. Oke, di Kaskus ada sosok Saf terakhir. Ya. Kenal Koresnya dia dengan Oh, Kores apanya? mah zaman ini. Kaskus. Enggak, Kores mah zaman udah di grup WA zaman dulu. Oh, udah di grup WA ya. Berarti nggak tahu kalau dia pernah terjun di Kaskus. Iya. Gitu. Ya, oke, dah siap. Terus beralih ke Facebook balasan komen dan belum kenal satupun orang di Belum tahu. apologetik. Belum tahu. Oke, terus kenal Bang Juma pernah di Facebook. Bang Juma yang cerita sendiri. Iya. Oh, dia pernah di Facebook juga. Oh, gitu. ya udah. Selesai. Nah, udah kayak gitu sibuk dengan Nah, dunia. tuh di Kaskus tadi kenal dengan sosok Saf terakhir. Di Facebook siapa yang antum kenal yang baru? Yang jago juga? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak Lu ada. paling jago deh. Bukan. Gue doyan baca. Oke, dah. Terus Kalau menurut gue kayak orang Zoom pindah ke TikTok gitu, orangnya jadi juga gitu. Nanti kalau oke, maksudnya oke. masyarakat ini aja gitu. Oke. Terus ada orang baru, ada orang ini yang cuma ngasih sepletan-sepletan komentar doang gitu loh. Udah terus udah karena ya udah cuma kayak gini doang, udah bosan. Gitu Oke. kan. Next ke WA. Telegram dulu dong. Oh, tele ada tempur di tele. Oke, tele gimana tuh? Telegram itu Telegram itu kan bukan aplikasi ngasih apa tuh? Aplikasi postingan terus di ini, tapi itu kan aplikasi grup. Akhirnya berarti masuk grup. oke, grupnya yang ada di situ siapa aja dari apologet kita? Salah satu Oh, Bang Tri duluan. Bang Tri. Bang Juma udah ada belum? Aduh, siapa? Bukan Faisal, namanya siapa gitu? Itu ponakannya Biplopot itu. Oke. Terus dari situ apologetnya siapa ya? Ya ada Rion. Ada Rion. Terus aduh siapa lagi, banyak gitu kan. Kayaknya si Muhammad Dika cuman WA ya. Itu udah ada fitur VN belum? Di tele? Belum, Masih kita- ketik, adu ketik. Adu ketik, udah adu ketik set tiba-tiba ada yang ngasih link gabung ke WA. Oke, dari tele akhirnya gabung Gabung ke WA. grup Grup WA. Gue lupa namanya, dia ya apa dia apa ya, grup obrolan dewasa dulu kok nggak salah namanya. Oh iya. Agak- Oh, nama grup WA-nya Iya. GOD, grup orang dewasa. Oke, bagus. Terus? Kayak gitu, terus dialog DIK, terus dialog Islam Kristen banyak deh, masuk kayak grup gitu dulu gua. Itu udah belajar Ibrani, Bang? Oke. Belajar Ibrani pas gua udah nge-zoom Oh, dia. di masa Zoom. Oke, ini singkat-singkat cerita aja. Apa bukan transmisi. Transmigrasi perpindahan aplikasi. Oke. Nah, di WhatsApp. Itu udah mulai VN. Dulu ketik sekaligus VN. Oh, berarti VN dan ketik. Disitulah gua ketemu yang Oh, Ustaz Hatta. terus gua ketemu sama Bang Zuma, Kores, Dedi Wijaya, terus banyak Many more. Rifa, Farhan gitu kan dulu. Hmm. Banyak lah gua ketemu sama orang di situ. Oke, and many more. Iya, many more gitu kan. Terus gini, ada nggak case-case misalnya kejahatan-kejahatan publik misalnya yang kebongkar di grup, ada? Paham nggak maksudnya? Nggak ada. Misalnya Oten tiba-tiba open donasi ternyata nggak ada, rumah apologet ternyata nggak ada, misalnya kayak kasus sekarang nih. Sambil ngomongnya nih. Nggak ada. Oke. Udah gitu. Terus? Nggak ada ya, ada yang kayak gitu sih nggak ada. Dulu bahkan Kayaknya Otennya masih lillahil Yesus, Yesus Iya, apa kan? iya. Lil ilahil Yesus, Yasu, lil Yesu, ilahil Yasu. Yesu. Nah, antum masih lillahi taala. iya. Oke. Udah Terus? kayak gitu udah ketemu yang lainnya tiba. Kok nggak kenal dulu.
Itu Kores. cek-cekan tuh antara Kores sama Juma. Semua. Oh, semua tuh pokoknya ngasih data bodo amat lu siapa gitu ya? Iya. Oh iya. Yang gue tahu ini Islam. Oh ini gitu. Heeh. Terus ada yang namanya dulu setelah agak lama siapa Ferguson masuk, Aderion masuk. Itu nganjing-nganjing nggak di tele, di WA? Maksudnya gini, sopan apa main brutal? Brutal banget. Brutal banget. Anjay. Bahkan ada yang gue itu sampai nyebutinnya saking brutal tuh memalas gitu, kayak ada nama Tuhan lu, terus DM toilet kan isinya kan kotornya bentuk nama Tuhan lu. Nah gitu. Iya. Oke. Dikirim gitu lah kayak gitu. Terus ada orang lagi pup, terus toilet itu gambar Ka'bah, tau gak lu? Anjay. Gitu. Orang Arab lagi jongkok lagi. Tapi masa dulu itu non AI guys, nggak bisa dibentuk. Kalau itu kan non AI, nggak bisa dibentuk. Berarti Photoshop. memang kejadian. Photoshop bener dia kombin gambar kan. Oke. Manual dulu. Sekarang AI apapun nggak bisa dibuat. Yesus terbang ke langit, Yesus ketabrak naga bisa dibuat sekarang AI. Kayak gitulah. Udah kayak gitu udah. Di situ gue kenal sama orang-orang dulu tuh nggak terkenal, tapi sekarang kayaknya dulu sekarang seperti jadi terkenal. Ada namanya Paul Zhang. Ngasih yang udah kabur kemana deh? Rusia? Belanda ya. Belanda. Kabur dia guys, penghujat tuh. Nah, terus? Paul Zhang ngasih link Zoom. Oh ini apa ya? Dia pemula pertama berarti? Iya. Pemula. Udah kayak gitu. Masuklah gua. Oten semua. Gue ditanya. Dulu nama gua Moto doang. Gitu. Landasan ngambil nama itu apa? Tiba-tiba buat nama apa? Ajinomoto Moto gitu enggak? Dulu gue pakai handphone namanya Motorola. Oh, berarti itu. Dulu gue punya 2 handphone. Kirios Tuan Moto, berarti Tuan Motorola. Oke. Bukan, nanti itu ada falsafah lainnya ternyata. Oh, ada falsafah lainnya. Oke. Jadi kita buka aja, kita udah. Oke, terus? Jadi gini, gue dulu punya 2 handphone. Satu Lenovo, satu Motorola. Yang buka nggak? Motorola buka. Kan yang udah slim. Motorola Slim. Oke, terus? Udah gitu. Nah, yang Lenovo. Jadi mas gue namain WA gue itu adalah Motorola karena gue pakai handphone yang Motorola. Ini Lenovo. Oh, ya. Gitu, Oke. Paham. Masuk. Nah, handphone Motorola ini lebih tanda kutip waktu itu RAM 2 GB. Udah tahan lah. 1 GB ya, kalau nggak 1 GB lebih apa 2 GB lupa, anggaplah 2 GB. Itu lebih kuat dibanding Lenovo pakai ini. Satu sisi Lenovo itu layarnya dulu lebih besar. Sering gue pakai untuk nonton YouTube di sini. Oke. Gitu kan udah, gue pakai ini, masuklah grup itu gue ya udah, karena namanya Motorola dipanggil lah. Ya, gue tulisnya Moto cuma gitu doang. Bangga semua bang Moto. Oh, itu filsufnya kan. Ya udah, gue jadi ya udahlah gitu. Ya udahlah Jadi, gitu. selama ini kalau kalian anggap Bang Moto karena bermutu, salah. Tapi karena dia pakai HP Motorola gitu kan. Iya, udah gitu. Udah naik ke Paul Zhang. Paul Zhang gitu kan, debat. Disambut dengan baik, pertamanya langsung dianjing-anjingin. Boy, penyembah batu. Boy. Iya, udah gitu. Oke. Udah, iya. Ada bahasa, woi umat tukang ngentot bocil. Nah, gitu ya. Bahasanya. Udah gitu kan, udah kayak gitu udah. Gue kalah argumen. Karena sendiri. Oh, anjing emang gini teman-teman sekalian ya, dibikin perangkap masuk satu muslim dihina rame-rame gitu. Iya. Ya. Digebuk rame-rame. Gue nggak tahu kalau itu ada mute. Gue ngomong kok seolah-olah yang lain nggak memperhatikan. Oh, mereka bisa nimpa terus ya. Kayak anteng aja ngomongnya. Iya, gue ngomong, gue bahas gini. Dulu gue gak keras man. Oh. Ya binatang pun nggak sungkan gue keluarin dari mulut gue dulu. Oke, terus gitu. Gue kok kamu dibisukan tulisannya gitu kan. Apa sih gitu, gue nggak ngerti gitu kan. Gue nggak ngerti gitu kan. Oh, setelah gini udah tuh balas dendam. Masuk lagi set. Nah pas gue udah masuk tiba-tiba pada saat itu gue lagi diskusi juga sama si Paul yang ditanyain. Gue jawab, ada satu orang nyeletuk. Itu apa? Woi anjing, teman gue jangan di mute.
Siapa itu kira-kira? Tulisannya Triun Slayer. Wes, Kores. Oh, berarti disitulah pertemuan pertama dengan Pertama. Kores. Woi, teman gue jangan di mute. Anjay, disitulah. Weh anjing temen gue dia pakai gitu. Nah, Weh Kores. anjing gue masih inget. Weh anjing temen gue jadi mute. Ada teman berarti. Gue nggak tahu kok temen gitu kan. Bukannya musuh semua di sini gitu. Gue pikir gini loh. Kores adalah tipikal orang yang di mata gue tuh kayak orang muslim yang keluar out of the box maksudnya. Ketika gini, lu nggak bisa ngelawan ini dengan cara sopan. Nah, yang mengubah mindset sopan lu ya gitu ya. Iya. Oke. Bukan gini. Kayak Ngasih strategi debat. bukan kayak gimana ya? Kayak kita nih ngobrol, ya kak. Di semua tuh, ya kamu kan begini dia aja santai. Wah jeng berisik gawe begini jeng gitu. Gua gini kok kayak anak bahasa kaskus lu gue pikir kan. Ya udah gitu kan. Terus gue berpikir kayak anak. Ini keren ya. Argumentasinya gitu. Kuat lah argumentasinya. Iya, udah set dulu akhirnya gua disdik. Karena Kores terlalu menyayat hati mereka. Iya, Oh, iya. Terus penyembah batu sama dilawan penyembah penis. penyembah proyektor lu. Oh, proyektor. Kenapa itu alasannya? Lu akan menghadapkan di mana proyektor lu akan dihadapkan gitu. Oh, benar. Itu proyektor dihadapkan di sini. Mata lu ke sini semua anjing gitu kan. Gitu kan. Dia kayak gitu kan. Penyembah proyektor. Penyembah proyektor. Udah gitu udah tuh. Udah kayak gitu udah akhirnya Iya, kalau kita Islam kalau hadapnya kan ke Ka'bah, Ka'bah, kan? proyektor belakangnya bodo amat kan? Iya kan? benar. Mereka kiblatnya ke proyektor. Oh, iya. Gitu ngerti gak lo? Iya, paham. Jadi Tengok arah proyektor. Nah, terus? udah gue anjing keren banget nih orang nih gitu udah. Tiba-tiba besok gue nggak tahu orang ini tuh di Zoom itu nggak ada punya nomor telepon. Maksudnya kalau kita di WA kan ada nomor telepon nama. Nah itu bisa ngeliatkan nomor teleponnya. Gue nggak tahu orang ini siapa. Gue mau ketemu lagi nih pastinya gitu kan? Gue masuk lagi dengan jam yang sama dengan gue yang kemarin. Oh, Biasanya. cara ketemu sama Kores gitu ya? Gue pikir karena mungkin pada saat itu dia masuk besok juga di jam yang sama ketemu lagi. Oh, berarti Kores nonton ini dari awal Akimoto udah ngefans sama Kores. Iya, gue ngefans sama dia. Ya. Gue akuin, gue emang ngefans sama dia. Oke, jadi nunggu nih kapan si sama kayak ngefans sama si Saf terakhir tadi. Iya, karena gini, ini pun ngomong. Sampai detik ini pun gue ngomong. Terus oh ini alert. Nah, terus lanjut. Ntar itu. Gak apa-apa, gak masuk ini nanti. Terus. Baru matiin dulu. Gue ngomong tuh kayak nggak ada yang bisa mancing adrenalin gue selain Kores. Oh. Karena Kores di mata gue, ketika gue tandem sama dia, hero siapa nggak kebakar. Ketika lo gini, Kores itu di mata gue tuh kayak pernah nggak gue tandem dulu sama Bang Suma? Iya, bukan menjelekannya, tapi bukan menjatuhkan enggak, tapi ya udah gue ikut flow-nya. Ikut alur. Ikut flow-nya Bang Suma. Sama Etan gue ikut flow-nya Etan, sama siapa lagi ya? Sama yang musim besar gue ikut flow. Tapi Kores, be yourself, gue barbar, bakar giro lu kalau nggak kebakar, lu bohong sama gue. Ngerti nggak lu? Ngerti Jadi nggak? Kores tuh kayak bilang, lu kayaknya melempem deh. Coba sama gue. Bukan kayak melempem, enggak. Dia nggak bilang gini. Lu terserah mau gaya lu apa. Terserah lu mau gaya lu apa, lu mau soft mau apa, gua nggak peduli. Ini gaya gua dan ini cara gua membakar giro orang-orang. Ya. Kalau lu nggak terbakar giro lu Lu bohong. berarti bohong sama gua. Jadi kalau yang di mindset gua pada saat itu, makanya bisa keluar semua ceng-cengan, bisa keluar itu. Early game berarti Kores yang mantik ya. Oke, Iya. memantik gitu ya. Iya, Kores itu yang dimana lu bisa santai, bisa terus bisa ngejokes, bikin banyak hal dulu canda-canda di mana Kores Ada salah satunya dulu. Dor, Tuhan lu 3 tok, mati 1 gitu. Ya. Nah, terus enggak dulu ya dar mati Tuhannya 1 tinggal 2 gitu. Oke. Karena kan dulu kan pokoknya suka nggak suka Tuhan lu 3 biji aja udah. Ya gitu. udah. Next, lanjut. Berarti Terus, di saat itu dapat ide pelajari Ibrani gimana? Nah pada saat itu gue ngeliat ada satu Muslim yang keren, jago Ibrani. Siapa itu? Reski. Bukan. Oh, bukan. Nah, Akhirnya oke. pengen punya giro. Nah, giro pelajari tuh Ibrani. gue bakar set.
Udah gitu, gue ngeliat apa nih? Elohim, Apa MRK, Iya, apa sih? NRK Yunani ya? Yunani. Oh. Gini, gue ngeliat pada saat itu ada sosok muslim yang keren, namanya Ethan. Ethan Hananiah. Ethan itu seorang mualaf. Dia di kalangan kami itu dia yang pertama kali bisa Ibrani. Plus Yunani. Oke. Terus, ternyata pendekatan tekstual ini lebih tanda kutip. Lebih ngeprak gitu. Iya. Jadi udah Elohim, Adonai, Adonan. itu gitulah pokoknya. Ya, bingung gua. Bisa main. Iya. Iya. Nah, udah gitu akhirnya gue belajar otodidak. Otodidak early game. Sebelum ada guru atau nanti memang terusnya ada guru? Otodidak sampai Otodidak terus setahun belakangan 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Baru belakangan pendalaman ini gue diajarin memang les. Oh, berarti pertamanya belajar otodidak, terus baru les. Jadi Tujuannya debat bukan aerondom berarti ya? tujuannya debat. Oke. Nah, terus Udah kayak gitu, apa namanya? Gue tuh belajar Ibrani tuh karena ini lebih mengkick sebenarnya dibanding adu-adu ayat. Tapi ntar di ujungnya ada minusnya nanti. Udah gitu, udah kayak gitu, gue belajar. Pada saat itu gue sampai ngambil cuti kerja kan gue. ngambil cuti kerja khusus masuk les Ibrani atau Enggak, belajar. Belajar sendiri. Jadi gue harus Effort ya guys, tuh lihat bayangin demi agama aja se-effort itu. Iya, gue tuh wallah pada saat itu tuh gue ngambil cuti itu 3 hari. Karena Yesus bangkit 3 hari. Enggak, karena perusahaan gue nggak ngasih lebih dari Oke. nggak boleh dikeluarin aja. Udah gitu. Kirain dia, ini Yesus 3 hari. Gua Meneladani Yesus ya. Iya, Kan? Udah gitu. Jadi hari pertama gue itu ngafalin semua abjad. Sampai gue taruh Alif, Lamet gitu ya. Iya, alef, bet, gimel, dalet, vav, sampai huruf taf. Gue ngapalin itu semua sampai gue jadi wallpaper dulu di handphone gue. Jadi sampai gue berak gue lihat gitu kan. Emang effort guys, benar. Udah gitu, hari kedua gue ngikut itu harokatnya, tanda bacanya A, I, U, E, O. Dengan A ada berapa, I ada berapa, E ada berapa, U ada berapa, O itu ada berapa. Nah, walaupun dibaca ya tapi namanya lain. Ada ininya nggak? Ada tanwinnya nggak? An, in, un gitu ada? Enggak. Di sana nggak ada ya? Nggak ada. Udah gitu. Udah kayak gitu, ternyata ini nggak sesusah. Bukan gua. Dulu kan gini, karena gue nazar di awal. Oh, nazar. Ya Allah, aku bernazar demi Ya. agamamu gitu ya. Ya Allah, mudahkanlah saya ini, dan sebagaimana engkau memudahkan aku dalam belajar ini, maka aku akan memudahkan nanti umatmu kalau dia minta belajar sama saya memudahkan. Gitu loh, ngerti gak? Oh, mak, nazar seumur hidup itu. Iya, Nazar yang kewajibannya seumur hidup. Pak. iya. Dan Oke, terus. makanya gue mau dong belajar kayak gini sampai demi Allah berapa gue bilang gratis. Ayo gitu kan, ayo gitu. Udah 3 hari gua, jadi hari pertama alfabet, yang kedua tanda baca, yang hari ketiga ada gabungin antara huruf dengan tanda baca. Mulai start. Nah, sisanya itu adalah gua ngelancarin. Ngelancarin bacaannya. Iya, cara bacanya gimana gitu kan. Jadi gue punya catatan dulu. Gue baca yang Ibrani gini, ini bener nggak ya, gue cek catatan, aduh gue salah di sini. Jadi gue koreksi sendiri. Anjir, bener-bener effort guys. Iya, koreksi sendiri. Sebelum era Dracin dan FYP TikTok ya. Iya. Oke. Udah gitu, mulai sok gue. Oh, mulai so keren. Mulai gue harus mempraktekkan apa yang gue pelajari. Iya. Iya gitu loh. Kayak kemarin, tiba-tiba praktek. Iya. Oke gitu, gue harus karena Oke. apa? Lu diajarin belajar nembak doang. Terus kapan lu perangnya gitu kan? Iya. Latihan tembak terus. Iya, udah. Orang perang nggak dibawa gitu. Nah, iya. Oke, terus? Di situ udah mulai kayak iya, ini kan baca kayak gini. Ini teksnya lain dengan ininya. Anjir, di era itu guys, udah anjir paduka gitu ya di era itu. Sampai sebelum gue maju perang, gue gak mau goblok, mati konyol gitu kan. Gue adalah tukang share screen. Screen zoom. Iya. Gue ngajukan diri. Ada Ethan, dia bisa Ibrani, dia bisa share screen. Gue ajakan yang share screen. Anjir. Iya dong, gue bantu dia. Gue share screen. Nah, ini kan ada tanda waktu itu. Nah,
di sini kan tulisannya Ben Israel. Kenapa di sini jadi Ismail gitu kan? Gitu. Nah, itu set. Mana di situ apa namanya tulisan Ben Israel? Terus goblok dong, gitu kan tulisan Ibrani Ben Israel. Duanya bingung. Oh itu tulisan Ben Israel. Loh, Bang udah bisa baca? Jadi Etan yang tadi mualaf bisa Ibrani, shock ngelihat ini orang tahu blog Ben Israel aja. Gitu. Udah terus. Lo kan bisa tahu gitu kan? Karena nggak dulu ada aplikasi di Android. Aduh, gue lupa. Nggak, serasa Etan itu yang tadi udah pakai mahkota. Wah, kayaknya ada yang harus pakai mahkota nih. Bukan kayak gitu. Tapi kayak how come lu gimana belajarnya? Nah, kok bisa Gitu. Oke. Terus udah kayak gitu. Ini kan terus dia pokoknya gue gak mau mati konyol. Dia debat 2 kali debat. Gue yang share screenin. Dia main original text. Gue tunjukin ininya. Setiap yang dia baca, lu blok. Dia poin kata-kata yang dia poin itu Gua blok langsung Iya. tahu di mana. dia baca, gue baca dalam hati tapi oh bener bacaan gue. Iya. Oke, Etan yang tadinya jago, Enggak maksudnya iya kayak sebagai seorang muslim gue yakin ada kebanggaan dalam diri. iya dari Etan langsung, wah, Dan ada Etan muslim gua. juga. Iya. Ini gitu, iya. gua ini gitu. Udah kayak gitu udah. Sama Terus- kayak aku debat kemarin kan aku debat. Begitu tiba-tiba aku membahas masalah mutawafika itu, beliau lanjut sama masalah mutlak jamaah. Ini ada syarat ketiga yang harus berlaku. Aku bangga guys, bangga. Masuk dia nahunya. Gitu. Udah lanjut. Udah kayak gitu udah. Ketika itu Etan itu merasa senang, gue juga merasa senang. Kenapa? Lu jadi guru gue, tapi lu nggak tahu. Karena gue kayak murojaah. Roja. Lu baca, gue baca nih. Nggak, tapi gue baca pun sama dengan lu baca. Fix bener gue. Dan fix dibacanya juga bener. Iya. Ya. Dua sisi suara. Oke. Lu begitu udah selesai. Besok gak mau Solo. Udah berani, udah sombong. Berani gitu kan. Udah sombong. Udah berani. Gue udah ada temeng, udah ada senjata nih. Iya, Nggak karena temeng doang. Iya, terus udah apa gue kadang dia memang pada saat itu critical text lagi enaknya Pak, elegan enaknya gitu kan. Maksudnya Oten ada juga yang Ibrani jago. Ada. Bukan yang berani jago enggak, tapi sok-sok ngebawain gitu dong. Dan Pernah dijailin dicoba nggak? wallah sering gitu mah sering. Jadi Otennya ngafal teks tau nggak kalian? Misalnya gini, biar keren, dia buka satu ayat, dia cari tahu gimana cara bacanya, udah di situ aja mentok. Sehingga kita kasih ayat lain nggak tahu. Iya. Dan gue dites biasanya. Dites. Oh kamu jangan sok-sok baca Ibrani, baca nih. Dia udah hafal. Dia udah hafal. Iya, set gue baca, terus gue lanjutin bawahnya, gantian lo yang baca. Baru Iya. gitu ya? Jadi kalian tuh Islam cuma bisa baca kan tutup paham. Iya. Salah lagi Islam. Iya, kira bisa baca, disalahin lagi. Terus akhirnya si Kristen ini nggak mau baca. Iya. Framing ujungnya. Iya. Kamu Islam, Oman. umat apa biasa itu, gitu. Padahal dia cuma ngapal yang tadi. Iya. Gini, materi yang udah dihafal udah habis. Iya. Stok di dapur udah habis, dikeluarin semua itu. Ujungnya marah ke tetangga. Kenapa nggak pernah mau kasih aku makan? Padahal stoknya udah habis ya. Ya itulah. Kayak gitu. Udah gue mulai start gitu. Nah itu teman-teman semua sudah bukan udah mulai lu istilahnya lu keren udah bisa baca. Tandemnya sama gua. Tandemnya sama gua. Udah mulai Gitu. banyak jadwal terbang yang mau minta. Iya, Oke. dan pada saat itu juga kerjaan sih memang. Dan gua bisa gitu kan. Oke lah pada saat itu kan udah. Nah udah kayak gitu kumpul lah sama yang lain-lain juga banyak ya. Lanjut dari situ bisa Ibrani. Terus dengan kapasitas yang gua ini kayaknya udah cukup. Gua lanjut ke lain. Gua belajar baca Yunani gitu. Hafalin dalam satu hari, gua coba untuk ngafalin, kenalin ini, besok lagi hafalin lagi alfabetnya apa aja gitu kan. Jadi dimaksimalkan nggak mentok gitu ya. Iya, ada alfa, beta, ga. Tapi Ibrani itu ada juga Ibrani gundul kan? Ada. Akhirnya dipelajari Ibrani gundul itu kapan? Iya, di area itu juga. Di area itu juga. Bagaimana kalau seandainya
aku buang semua kalau kami apa harokat ya. Arab Apa sakal ya? Enggak syakal itu masuk ke ini nanti. Apa ya? Syakal tanda baca kan? Iya. Oh iya benar syakal. Sakal tanda baca kan? Oke, syakal. Berarti dicoba untuk buang syakal gitu ya. Karena berarti Ibrani di Israel itu udah berbaris atau gimana? Yang sekarang kelebihan gini, memang Ibrani itu dengan Aramaik dan Arabi itu beda sendiri. Jadi dia itu kata-kata itu terpisah, nggak nyambung, nggak peduli, cuma ada depan, terus yang perubahan di belakang cuma ada 5 huruf. Jadi misalnya huruf di depan kalau di Arabik sama Aramaik, huruf di awal, di tengah, di belakang. Akan begini, akan ada begini. Oh, penyambungan huruf. Iya. Oh, kalau Ibrani pisah satu. Oh, kayak ABCD gitu ya? Iya. Hah? Oh ya, kita nggak ada yang nyambung juga kan? Iya, nggak ada. Kecuali tulisan tegak lurus, tuh nggak? Iya. Ini apa? Iya, kayak ro. Tapi kan ro kan bisa di-endingin. Dal juga bisa di-endingin gitu kan. Iya, iya. Nggak ada kan. Ada kalimat ending ya, Iya. nggak bisa sambung. Iya, Ya, udah. iya. Oke, terus? Kalau itu enggak. Jadi pisah-pisah aja. Nah, itu enak. Dan kayak Dalman bilang yang ngasih kitab apa tadi tuh yang gue belajar. Ketika lu tanpa ngikut, menurut lo akan terbiasa. Nah, berarti gitu juga ya Ibrani. Oh, ada di dalam bahasa Arab itu ilmu sorof. Jadi sorof itu gini guys. Bahasa Arab itu misalnya kita bilang kita dapat 4 huruf nih di dalamnya. Penentu 3 huruf di belakang itu ilmu sorof. Ujungnya itu ilmu nahu. Nah, sebagai maksud ini penentu maksud, ini penentu bacaan. Nah itu makanya harus kelancaran lidah juga gitu. Sehingga nanti walaupun nggak ada harokatnya kita paham maksudnya gimana. Iya. Dan cara baca juga kita paham. Sama kayak kita gini logikanya bahasa Indonesia, pernah nggak ada orang tipu tapi kita tahu maksud dia apa. Dia misalnya rumah, dia tulis pakai J, rumah. Oh ini rumah. Iya. Nah jadi kalian akan terbiasa karena udah tahu maddah, arti maddah bentuk dari kata itu. Misalnya aku tulis aku Samyang, udah tahu itu saya. Iya, saya ya. Benar. Gitu, Jadi kita tahu. Jadi di situ terus belajar Yunani, sudah belajar Yunani, udah mulai itu pakai lagi buat debat. Udah bisa kayak gini. Nora belajar lagi Aramaik. Oh, belajar, tapi untuk sekarang berapa persen Aramaik? Sempurna belum? Kalau baca pasti bisa. Tapi Aramaik itu lebih sulit atau lebih enak? Lebih sulit. Lebih sulit Dibanding hampir mirip sama Arabik dari bentuk hurufnya. dari hurufnya, emang dari kayak cacing guys. Iya, sama, dan itu nyambung. Nyambung kayak Arabik gitu kan. Jadi kayak ya nyambung aja gitu. Ini mirip Arabik gitu kan. Ya keren aja sih pada saat itu gue berpikir ini kayaknya sesuatu yang harus gue pelajarin juga. Karena dulu berpikir gue tuh kayak gini, ya inilah Muslim sukanya tuh yang ori-ori, kenapa dia mempelajari yang original teks. Benar. Jadi gue pikir pada saat gitu ya, kalau alfabet Aramaik apa aja? Olaf, bet, gomal, dolat gitu sama. Mirip ya guys ya. Kalau tadi Ibrani apa? Alef, alif. Kalau Arab ya alif. Apa jadi alef? Alef dalam 3 dialek ya. Alef dalam Ibrani, alif dalam Arabik, terus Olaf dalam Aramaik. Terus kalau ba? Kalau ba, bet dalam Ibrani, ba dalam Arabik, vet juga dalam vet gitu ya. Dalam Aramaik. Terus apa lagi? Banyak sih kayak misal kayak nun di 3 bahasa ini sama semua. Nun. Sin sama sin. Sama. Ro di satu, ris yang satu. Makanya itu kayak ada kata-kata yang mirip karena semitik jadinya. Itulah yang merangsang gua itu untuk belajar Arabik itu karena dasarnya udah ada dari 2 kata-kata yang sama-sama timur tengah ini. Ya benar, makanya tertarik belajar Arabik. Tapi yang bikin gua shock adalah kegoblokan gua. Kalau gua nggak belajar Arabik. Kenapa? Padahal ini kitab gua ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang nomor 2 ada namanya Seva Binyan. Apa itu? Seva, Sabah, 7. Bunyan adalah bangunan. 7 bangunan. Itu dalam Ibrani artinya bunyan itu bangunan. Sama juga di Arabik bunyan bangunan. Jadi dalam bentuk aktif binyan, dalam bentuk jamak binyanim gitu kan. Seva binyanim. Jadi setiap kata itu mempunyai 7 perubahan, 7 bentuk, 7 ini gitu. Itu yang bikin gue shock adalah ini semua polanya Jibril. Polanya ngambil dari
Ini semua polanya ngambil dari Arabik. Oke, oh jadi ujungnya ke situ. Iya, Arabik semua. Ya. Udahlah. Oke teman-teman sekalian, thank you ya. Ini untold story of Akimoto ya guys ya. Kenapa akhirnya terjun ke dunia Ibrani ya? Karena kita penting ngambil originalnya agar tidak ditipu oleh orang yang kemudian menyelewengkan original tersebut ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.